Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita hidayah dan kesempatan untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Shalawat serta salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, suri tauladan bagi seluruh umat manusia. Sahabat Muslim, dalam hidup ini kita sering dihadapkan pada pilihan yang tak mudah. Terkadang, sesuatu yang kita anggap sepele justru memiliki makna yang dalam dan bisa mengubah jalan hidup kita selamanya. Banyak orang yang mendapat hidayah setelah mengalami kejadian yang menyentuh hatinya, seperti kisah yang akan kita saksikan ini. Namun sebelum kita lanjutkan, alangkah baiknya jika saudaraku berkenan mensubscribe channel ini, agar dakwah Islam semakin berkembang. Di lereng Gunung Slamet, terdapat sebuah desa kecil yang diselimuti kabut setiap pagi. Desa itu tampak damai bagi mereka yang hanya melihat dari luar. Namun di balik tenangnya suasana, ada beberapa orang yang hidup dalam gelapnya maksiat. Salah satunya adalah Karno. Karno, pria parubaya yang dikenal sebagai pemabuk dan penjudi kelas kakap. Setiap malam, suara gelak tawa dan dentingan uang dari permainan dadu memenuhi gubuk kecil di pinggir desa. Di tempat itu, ia ditemani oleh Desta dan Upik, dua sahabatnya yang sama-sama tenggelam dalam dunia hitam. Upik adalah pencuri ulung yang tak segan merampok rumah warga, sementara Desta, meskipun lebih muda, sudah terkenal sebagai perusak rumah tangga orang lain. Di antara para wanita di desa, ada Yati dan Eva. Yati adalah istri Karno, seorang perempuan yang dulunya dikenal santun dan taat beribadah, tetapi kini hatinya hancur melihat suaminya semakin jauh dari jalan kebenaran. Sementara itu, Eva adalah seorang wanita yang selalu dikaitkan dengan Karno dan Desta, sering menjadi buah bibir para tetangga karena hubungan gelapnya dengan kedua lelaki itu. Malam itu, Karno dan teman-temannya kembali larut dalam dosa. Anggur merah dan tawa mengiringi permainan mereka. Hanya ada satu tujuan dalam hidup mereka, kepuasan duniawi. Namun, di luar rumah judi itu, angin berembus kencang, membawa aroma hujan dan tanah basah. Seorang lelaki tua berdiri di kejauhan, memandang mereka dengan mata sendu. Dia adalah Pak Hadi, imam masjid desa, yang sejak lama telah mengingatkan Karno dan kawan-kawannya untuk bertaubat. Kalian ini sampai kapan akan seperti ini? Karno, apa tidak takut pada azab Allah? Suara Pak Hadi menggema di antara derasnya hujan yang mulai turun. Karno tertawa sinis. Azab? Hidupku sudah cukup seperti neraka. Pak Hadi, biarkan aku menikmati sisanya sebelum mati. Pak Hadi menghela napas panjang. Allah Maha Pengampun, Karno. Tapi manusia tidak pernah tahu kapan ajalnya tiba. Kembalilah sebelum semuanya terlambat. Kata-kata itu seperti angin lalu bagi Karno dan teman-temannya. Mereka melanjutkan permainan, tak peduli pada nasihat Pak Hadi. Namun, malam itu, sesuatu yang tak biasa terjadi. Ketika tengah malam tiba, petir menyambar dengan keras, membuat lampu minyak mereka padam seketika. Dalam kegelapan, Karno mendengar sesuatu, suara tangisan. Tangisan lirih yang seolah datang dari dalam dirinya sendiri. Ia mencoba mengabaikannya, namun suara itu semakin jelas. Bayangan dosa-dosanya mulai berputar di kepalanya. Wajah Yati yang penuh kesedihan, rumah yang ia hancurkan, dan uang haram yang ia habiskan untuk kesenangan sesaat. Untuk pertama kalinya, Karno merasa ketakutan. Hujan semakin deras. Dalam hati, ia bertanya-tanya, apakah ini peringatan? Apakah sudah saatnya ia berhenti? Namun, setan dalam dirinya masih berbisik, besok saja, masih ada waktu. Tanpa disadari, air mata menggenang di matanya. Karno, si pemabuk, si penjudi, mulai merasakan ketakutan yang belum pernah ia alami sebelumnya. Bersam malam itu, hujan turun semakin deras, membasahi atap-atap rumah di desa kecil di lereng Gunung Slamet. Karno masih terduduk di gubuknya, tubuhnya menggigil bukan karena dingin, tetapi karena kegelisahan yang tiba-tiba merayapi hatinya. Suara tangisan yang ia dengar sebelumnya masih terngiang di telinganya, seolah berasal dari dalam jiwanya sendiri. Desta dan Upik yang semula asyik berjudi mulai merasa aneh dengan perubahan Karno. Ada apa? No?
Kau seperti melihat hantu, ujar Desta sambil menuangkan tuak ke dalam gelasnya. Karno mengusap wajahnya yang berkeringat. Aku tidak tahu. Sepertinya aku mendengar suara tangisan, seperti seseorang yang menyesali sesuatu. Suaranya terdengar lemah, jauh dari sikap pongahnya yang biasa. Upik tertawa kecil. Kau mabuk, Nomor. Itu hanya halusinasi. Ayo, kita lanjutkan permainan. Namun, Karno tidak menjawab. Pikirannya melayang ke masa lalu, ke hari-hari ketika ia masih seorang pemuda yang rajin salat, yang dulu sering menemani ayahnya pergi ke masjid. Kini, ia sadar betapa jauh dirinya tersesat. Ia memikirkan Yati, istrinya yang begitu setia, namun ia sia-siakan bertahun-tahun. Ia juga mengingat semua uang haram yang ia dapatkan dari berjudi dan mencuri. Hatinya semakin gelisah. Tiba-tiba, petir menggelegar, membuat semua orang di gubuk itu terlonjak. Lampu minyak kembali padam, meninggalkan mereka dalam kegelapan total. Suara takbir berkumandang dari masjid desa, mengiringi hujan yang terus mengguyur bumi. Suara itu begitu jelas, menembus hati Karno yang tengah bergetar. Kenapa suaranya begitu dekat? Gumamnya pelan. Pak Hadi, sang imam masjid, masih berdoa di dalam rumahnya yang sederhana. Seolah sudah bisa menebak pergolakan hati Karno, ia mengangkat tangannya lebih tinggi. Ya Allah, tunjukkan jalan MU kepada hamba-hamba yang tersesat, bisiknya lirih. Karno tak tahan lagi. Ia berdiri dengan gemetar. Aku harus pulang, katanya lirih, lalu berjalan tergesa-gesa meninggalkan gubuk itu. Desta dan Upik hanya saling pandang, bingung dengan sikap sahabat mereka. Sesampainya di rumah, Karno mendapati Yati tengah tertidur dengan wajah letih. Rasa bersalah menyesakkan dadanya. Ia melangkah ke sudut ruangan, menatap sajadah lusuh yang dulu sering ia gunakan. Dengan tangan gemetar, ia meraihnya, lalu meletakkannya di lantai. Perlahan, ia bersujud. Air matanya mengalir deras, bercampur dengan doa-doa yang selama ini ia tinggalkan. Tangisan di sepertiga malam itu menjadi saksi awal dari perjalanan taubat seorang pendosa. Karno masih bersimpuh di atas sajadah lusuhnya. Dadanya bergemuruh, air mata tak berhenti mengalir. Rasa penyesalan menyesakkan hatinya. Dalam sujudnya yang panjang, ia berbisik, "Ya Allah, apakah engkau masih mau menerima hamba MU yang penuh dosa ini?" Di luar rumah, hujan mulai mereda. Udara menjadi lebih sejuk, dan suara gemericik air dari atap rumah mengiringi malam yang hening. Yati terbangun dari tidurnya, lalu melihat suaminya dalam keadaan yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Tubuh Karno bergetar, wajahnya basah oleh air mata. "Mas." Suara Yati lirih, tak ingin mengganggu tapi juga penuh keheranan. Karno menoleh, matanya merah dan sembab. "Yati, aku ini suami yang buruk. Aku sudah menyakitimu, membuang-buang hidupku dalam maksiat." Ia menggenggam tangan istrinya erat, seolah tak ingin kehilangan kesempatan untuk memperbaiki segalanya. Yati terdiam, hatinya bercampur aduk. Selama ini ia selalu berdoa agar Karno kembali ke jalan yang benar. Namun kini, ketika melihatnya dalam keadaan seperti ini, ia tak tahu harus berkata apa. "Mas, jika benar kau ingin berubah, aku akan selalu di sampingmu. Tapi tolong, buktikan bukan hanya dengan kata-kata, tapi dengan perbuatan," kata Yati dengan suara bergetar. Karno mengangguk mantap. "Aku ingin berubah, Yati. Aku tak mau mati dalam keadaan seperti ini. Aku harus meminta maaf kepada semua orang yang telah kusakiti." Keesokan paginya, Karno melangkah keluar rumah dengan hati yang lebih ringan, tetapi juga dengan ketakutan. Ia tahu, menghadapi masyarakat desa bukanlah hal yang mudah. Selama bertahun-tahun, ia dikenal sebagai pemabuk, penjudi, dan perusak rumah tangga orang. Bagaimana mungkin mereka percaya bahwa ia kini ingin berubah? Langkahnya membawanya ke masjid desa. Ia melihat Pak Hadi sedang duduk di beranda masjid, membaca Al-Quran. Jantung Karno berdegup kencang. Dengan berat hati, ia melangkah mendekat. "Pak Hadi."
Suaranya parau. Sang imam mengangkat wajahnya, sedikit terkejut melihat Karno berdiri di depannya. "Karno, ada apa nak?" Karno menunduk, lalu berlutut di hadapan Pak Hadi. "Pak, saya ingin bertaubat. Saya ingin kembali ke jalan Allah. Saya ingin memperbaiki hidup saya, tapi saya tak tahu bagaimana caranya." Pak Hadi tersenyum lembut, menatap Karno dengan penuh kasih sayang. "Allah Maha Pengampun. Nak, jika kau benar-benar ingin berubah, pintu taubat selalu terbuka. Tapi jalan menuju taubat tidaklah mudah. Kau harus kuat menghadapi ujian." Karno mengangguk. Ia siap menerima konsekuensi dari dosa-dosa masa lalunya. Namun, ia belum tahu bahwa perjalanan taubatnya akan dipenuhi dengan rintangan, termasuk dari orang-orang yang dulu menjadi teman seperjalanannya dalam kemaksiatan. Sejak perbincangannya dengan Pak Hadi, Karno mulai menjalani perubahan dalam hidupnya. Ia mencoba menjauhi kebiasaan buruknya, meninggalkan judi dan minuman keras, serta mulai melangkahkan kaki ke masjid. Namun, tidak semua orang percaya akan niat baiknya. Bagi banyak warga desa, Karno tetaplah Karno yang dulu, si perusak rumah tangga dan penjudi ulung. Di pasar, saat ia mencoba membantu Yati berjualan sayur, beberapa orang mulai berbisik-bisik, "Lihat itu, Karno sekarang jualan sayur. Apa dia kehabisan uang buat judi?" bisik seorang wanita parubaya. "Jangan-jangan ini cuma pura-pura. Sebentar lagi dia pasti balik lagi ke kebiasaannya," sahut yang lain sambil tertawa kecil. Karno mendengar semuanya. Hatinya sakit, tapi ia mencoba menahan diri. Ia tahu ini adalah bagian dari ujiannya. Sore itu, saat Karno hendak pulang, ia bertemu dengan Desta dan Upik di sebuah warung kopi. Mereka memandangnya dengan tatapan sinis. "Hei, Karno, sejak kapan kau jadi orang suci? Apa kau sudah bosan hidup enak?" ujar Upik sambil terkekeh. Desta menghisap rokoknya dalam-dalam. "Jangan bilang kau benar-benar ingin berubah. Kau kira dosa-dosamu bisa hilang begitu saja?" Karno menghela napas panjang. "Aku tahu tidak mudah untuk kalian percaya, tapi aku benar-benar ingin berubah. Aku ingin hidup lebih baik. Aku ingin diterima oleh Allah." Upik mencibir. "Hidup lebih baik? Tanpa uang dari judi? Tanpa kesenangan? Kau pikir hidup seperti itu menyenangkan?" Karno menatap mereka dengan serius. "Lebih baik miskin tapi tenang, daripada kaya dari hasil haram dan hidup penuh kegelisahan." Desta tertawa sinis. "Kalau begitu, jangan datang lagi ke tempat kami. Kau bukan bagian dari kami lagi." Karno tersenyum pahit. "Jika itu harga yang harus kubayar, aku terima. Tapi aku harap kalian juga menemukan jalan kalian sendiri suatu hari nanti." Tanpa menunggu jawaban, Karno melangkah pergi. Ia tahu perjalanannya masih panjang. Namun, ia yakin bahwa setiap langkah yang ia ambil, seberat apapun, adalah langkah menuju kebaikan. Karno terus berusaha menjalani hidup barunya. Ia semakin rajin ke masjid, membantu Yati berjualan, dan mencoba menebus kesalahan masa lalu. Namun, perubahan itu tidak serta-merta membuat hidupnya lebih mudah. Banyak yang masih mencibir dan meragukan ketulusannya. Bahkan, ada yang dengan sengaja mencoba menggoyahkan tekadnya. Suatu malam, ketika Karno baru saja pulang dari sholat Isya di masjid, seseorang menepuk pundaknya dari belakang. Ia menoleh dan melihat Eva, seorang wanita yang dulu sering menemaninya dalam kesenangan duniawi. "Karno, lama tak bertemu," ucap Eva dengan senyum menggoda. "Apa kau benar-benar sudah berubah? Rasanya aneh melihatmu seperti ini." Karno menelan ludah, hatinya bergetar. Eva masih seperti dulu, cantik dan penuh daya tarik. Namun, kali ini ia sadar bahwa keindahan dunia tidak boleh lagi menjerumuskannya. "Eva, aku sudah berbeda sekarang. Aku tak bisa kembali ke kehidupan lama," jawab Karno, berusaha menjaga pandangannya. Eva tertawa kecil. "Benarkah? Apa kau yakin bisa bertahan? Kita bisa bicara sebentar di warung. Sekadar minum teh. Aku hanya ingin mendengar ceritamu."
tak lebih. Karno menggeleng. Maaf, Eva, aku harus pulang. Istriku menungguku. Ekspresi Eva berubah, senyumnya memudar. Dulu kau selalu punya waktu untukku. Kau benar-benar sudah melupakanku. Karno menghela napas. Aku tidak melupakan siapapun, Eva. Tapi aku ingin hidup lebih baik. Aku tak bisa terus-menerus menuruti nafsu dan lupa pada Allah. Eva terdiam sejenak, lalu tersenyum samar. Baiklah, Karno. Aku hanya ingin tahu apakah kau benar-benar berubah. Semoga kau menemukan apa yang kau cari. Karno mengangguk dan segera melangkahkan kaki menjauhi masa lalunya yang kelam. Ia sadar, ini bukan godaan terakhir. Akan ada lebih banyak rintangan, lebih banyak ujian. Namun, dengan tekad dan doa, ia yakin bisa melewati semuanya. Saat tiba di rumah, Yati menyambutnya dengan senyum. Mas, kau baik-baik saja? Karno mengangguk, lalu duduk di samping istrinya. Allah benar-benar sedang menguji niatku, Yati. Tapi aku akan bertahan. Aku ingin menjadi lelaki yang lebih baik untukmu, untuk keluarga kita, dan untuk diriku sendiri. Yati menggenggam tangan Karno erat. Aku percaya padamu, Mas. Bersama-sama, kita akan melewati semuanya. Hari demi hari berlalu, Karno semakin teguh dalam taubatnya. Ia semakin rajin beribadah, berusaha memperbaiki hubungan dengan warga desa, dan bekerja keras untuk menghidupi keluarganya dengan cara yang halal. Namun, godaan dan cobaan belum berhenti menghampirinya. Suatu pagi, seorang lelaki tua bernama Pak Rahmat datang ke warung tempat Karno dan Yati berjualan. Ia memandangi Karno dengan tajam, lalu berkata, "Aku mendengar banyak tentangmu, Karno. Katanya kau sudah berubah." Karno mengangguk hormat. Iya, Pak Rahmat. Saya berusaha meninggalkan kehidupan lama saya. Pak Rahmat menghela napas. Aku ingin memberimu kesempatan. Aku butuh pekerja di sawahku. Jika kau benar-benar ingin hidup jujur, datanglah besok pagi. Karno terkejut dan merasa bersyukur. Terima kasih, Pak. Saya tidak akan mengecewakan Anda. Hari berikutnya, Karno mulai bekerja di sawah. Meski lelah, ia merasa damai. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasakan kepuasan dari kerja keras yang halal. Namun, di sisi lain Desta dan Upik mulai merencanakan sesuatu. Mereka tidak suka melihat Karno berhasil keluar dari dunia gelap yang selama ini mereka jalani. Malam itu, mereka mendatangi rumah Karno. "Karno, keluar kau!" teriak Upik sambil memukul pintu rumahnya. Karno membuka pintu dan melihat mereka dengan waspada. "Ada apa?" Desta menatapnya tajam. "Jangan sok suci. Kau pikir bisa kabur dari semua ini begitu saja? Kau dulu bagian dari kami, Karno. Apa kau lupa?" "Aku tidak lupa," jawab Karno tenang. "Tapi aku memilih jalan yang lebih baik. Kalian juga bisa berubah jika mau." Upik mendengus. "Omong kosong. Kau hanya pengecut." Desta mengeluarkan sebuah botol minuman keras dan melemparkannya ke tanah. "Kalau kau benar-benar sudah berubah, buktikan. Jangan sentuh ini kalau kau bukan Karno yang dulu." Karno menatap botol itu, lalu menghela napas panjang. Ia menunduk, mengambil pecahan botol tersebut, dan melemparkannya ke sungai di belakang rumah. "Aku bukan Karno yang dulu. Pergilah, teman-teman. Aku berdoa agar kalian juga menemukan jalan yang benar." Desta dan Upik terdiam. Mereka tidak menyangka Karno seteguh itu. Tanpa berkata apa-apa, mereka pergi dalam kegelapan malam. Karno kembali masuk ke rumah dan mendapati Yati tersenyum bangga. "Aku tahu kau bisa melewati semua ini, Mas." Karno tersenyum dan menatap langit. "Aku hanya berharap Allah mengampuni dosa-dosaku. Aku akan terus berjuang di jalannya." Malam itu, untuk pertama kalinya, Karno menangis dalam sujudnya di sepertiga malam. Air matanya bercampur dengan doa-doa, berharap Allah menerima taubatnya.